tulang belakang itu cenderung adalah power atau potensi yang selama ini kita nggak mau lihat. Gitu loh Mas. Jadi kita mengecilkan. Jadi kita punya energi gede, besar, kemudian kita gunakan energi untuk menekan power kita, dan itu biasanya menciptakan tidak nyaman di belakang Mas. Dan banyak sekali hal yang kita sembunyikan, yang kita pikir itu kelemahan gitu, kayak misalkan saya nggak mampu tentang uang, bisa jadi itu kekuatan, terus kemudian dia sembunyikan, jadi dia nggak mau lihat lagi kekuatan dia tentang uang, kekuatan dia tentang kreativitas, kekuatan dia dalam menghadapi dalam relasi bahkan, karena dia sudah menyimpulkan aku nggak mampu, aku nggak bisa, gitu Mas. Bukan tentang kamu langsung kaya, tapi kesadaran kekayaan yang bukan hanya dalam bentuk uang. Ya, perubahan itu kan bisa terjadi karena dimulai dari kesadaran terlebih dahulu kan ya. Betul. Makanya ada money awareness gitu. Betul. Sekarang siapa dulu? Silakan Mas Hendra. Siti Wulandari kayaknya dari senyumnya sudah nggak tahan pengen berbagi cerita buat teman-teman di Ngaji Roso deh. Monggo Bu Siti. Mic-nya dinyalakan dulu. Bu Siti, iya. Mereka ini baru pertama kali semua loh Mas ikut yang money awareness. Oh iya. Iya kan, emang batch 1 kan. Bu Siti belum terdengar suaranya. Suaranya Bu Siti. Buat teman-teman yang belum pernah ikut money awareness, langsung hubungi Mbak Dara. Yang live di TikTok sekarang bisa hubungi nomor yang sudah ditempelkan atau udah dipin sama tim. Monggo, Bu Siti Wulandari. Ketemu lagi kita. Bu. Ya. Ibu kemarin udah ikut money awareness, belajar 3 kali Zoom 3 hari bersama dengan Coach Vena, bayarnya 800.000. Rugi nggak? Betul. Rugi nggak? Rugi Mas, luar biasa. Alhamdulillah. Cerita Bu. Iya, ceritanya luar biasa Mas. Dari awal itu dulu saya kalau merasa bersalah itu saya sholat tobat ya, berkali-kali sampai puluhan kali, kadang seharian itu sholat tobat terus. Kalau lagi sedih, kecewa, marah itu sholat tobat sampai berkali-kali, tapi kok nggak hilang-hilang gitu ya Mas ya. Terus pas ikut kelasnya Coach Vena itu ternyata mudah banget dan dirasa ya, utamanya dirasa gitu Mas. Jadi dengan dibersihkan, kata Coach Vena, tubuh kita itu udah pinter gitu, udah lepas aja gitu. Nah ya terasanya plong gitu Mas. Iya. Jadi saya masih belajar keliling-keliling aja terus gitu. Dan apa tadi, yang berubah, Bu? Iya, itu tuh Bu, yang tadi ada senggol-senggol sedikit saya nanya kan. Ternyata Bu Siti itu bisa pakai pertanyaan itu justru ke murid. Iya, pas ada murid yang nakal gitu lagi belajar. Iya Bu, gimana Bu? Nge-freeze ya? Agak ke-freeze. Iya, kayaknya ini deh, yang bagian nanya dirimu deh Coach, biar nggak nge-freeze Coach. Dirimu aja deh. Masih nge-freeze? Enggak, aman. Lanjut Coach, diadil Coach. Aku tak jadi pengamat setia aja Coach. Belajar untuk nggak judgement. Kita dengar suara Mas Hendra itu udah sejuk loh. Silakan dilanjut Bu Siti. Ya, jadi saya kemarin itu dari awal dulu ya Coach. Hari libur sekolah ini kan biasanya kan libur ya. Jadi murid-murid itu nggak ada yang belajar ya. Tiba-tiba 2 hari setelah ngikut kelas Coach Vena itu ada orang tua murid yang minta anaknya untuk dilesin gitu, 2 anak. Biasanya libur total. Iya, itu alhamdulillah itu rezeki ya. Jadi ada waktu untuk ngisi kegiatan gitu dan ketemu anak-anak. Nah pas belajar itu kalau ada siswa saya itu kemarin ngobrol terus, misalnya bercanda nggak serius dalam belajar, saya bilang apa yang ingin kamu ciptakan untuk masa depan kamu. Ada yang bilang aku pengen jadi pilot katanya. Ada satu lagi pengen jadi desainer gitu. Terus bagaimana supaya masa depan kamu itu terwujud. Nah terus akhirnya dia, oh iya aku harus belajar katanya gitu. Jadi itu yang pengalaman yang luar biasa. Jadi saya nggak perlu marah. Kalau dulu kan
ada kata tegas segala gitu ya. Sekarang udah sambil ketawa aja Coach Mas Hendra. Mas Hendra, ilmunya jadi dipakai Iya. kepada muridnya, jadi bukan tentang clearing aja, Tapi ada question, ada pertanyaan gitu loh. iya, tapi ini ya ternyata banyak sekali teman-teman tuh yang profesinya jadi guru gitu, dan saya berdoa mudah-mudahan seluruh guru yang ada di Indonesia jadi kaya-kaya, uangnya jadi banyak semuanya. Amin. Terus itu menurutku harus deh ya, supaya kita ngajar itu Iya bukan karena uang, bukan karena finansial, tapi pure bener-bener pengabdian kita totalitas untuk memikirkan nasib anak orang lain gitu. Makanya tugasnya Ngaji Roso adalah kita mencoba untuk menginspirasi kepada semuanya. Ayo kita ciptakan sumber-sumber income pendapatan yang baru gitu ya. Atensi kita taruh bener-bener untuk masuk inward looking, masuk ke dalam. Kira-kira apa ya yang bisa aku kerjakan lagi yang bisa nambah penghasilan, meskipun itu kecil, yang penting bisa kita kerjakan. Sehingga atensi kita selalu ke peluang, teman-teman. Jadi atensi kita udah nggak lagi ke orang-orang yang nggak suka sama kita. Energi itu udah kita tinggalkan jauh-jauh. Fokusnya ke peluang gitu. Dan aku cerita seperti ini karena aku membuktikan dan mengalami sendiri. Aku dari awal juga ngajar seperti teman-teman. Aku dulu juga ngajar tuh sampai 4 instansi kali ya. Di 2 kampus, 4 instansi sekolahan, jadi 6 instansi institusi itu aku masuk semuanya. Tapi sekarang aku keluar semua, tinggal 1 resign gitu ya. Jadi aku cukup punya pengalaman banyak bagaimana misalnya Anda sebagai tenaga pengajar punya belief bahwa guru nggak bisa kaya, itu suatu hal yang salah, suatu hal yang nggak bener gitu ya. Karena aku mulainya bener-bener dari nol, dari gaji 400.000 gitu ya. Dan aku sekarang tahu persis caranya melipat gandakan penghasilan gitu. Tahu persis gimana 10 jadi 20, 20 jadi 30 gitu. Makanya kita belajar terus sama Coach Vena dan coach-coach yang lain gitu ya. Ibu Siti Wulandari, apa Coach Vena yang pengen digali lagi? Monggo, silakan. Tadi aku dapat bocorannya cuma dia pakai pertanyaan aja ke muridnya, Mas. Tapi kalau yang lain belum, justru aku pengen dengar juga. Silakan Bu Siti, apa yang belum? Ya, Mungkin. lanjut. Silakan digali. Ya, saya juga jadi affiliate Ngaji Roso Mas. Waduh, mantap. Nanti dibanyakin produknya Bu ya. Sekarang jadi affiliate Money Awareness ya Bu ya. Iya. Nanti aku negokan komisinya sama Coach Vena ya Bu ya. Ya, semuanya teman-teman yang kemarin ikut Money Awareness batch 1, silakan saya prospek untuk jadi afiliator kelas Money Awareness ya. Bawa peserta yang banyak, nanti aku negokan ya sama Coach Vena. Dan beliau udah mengiyakan kayaknya ini. Siap, biar diatur sama Mas Hendra. Bu Siti tuh dalamnya pun di Bu, rumahnya mana? Saya Jakarta, cuman ya aslinya Klaten Mas. Oh, aslinya Klaten ya. Tapi setelah ikut kelas tuh terasa lebih enteng gitu ya Bu, ibaratnya ya. Lebih enteng Mas, karena setiap ada ganjalan itu langsung dibersihkan gitu. Oke. Jadi kalau dulu kan nggak tahu cara membersihkannya ya. Oke. Seringnya sholat tobat gitu. Tapi kalau sholat tobat kan mesti di rumah kan. Iya. Jadi kalau ini kan setiap saat dimanapun gitu. Oke. Jadi lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih happy Mas. Iya, karena nggak banyak menilai. Iya Yang bikin betul. ribet itu kalau pikiran banyak nilai memang. Iya betul. Kalau banyak mikir tuh nggak bagus juga. Makanya ada yang namanya kita disuruh latihan peripheral, ACE dan lain sebagainya. Itu tujuannya itu supaya kesadaran kita meluas. Akhirnya tubuh kita jadi ringan, jadi enteng semuanya gitu. Nah, menarik ya cerita dari Bu Guru. Tadi ada Bu Guru Imas, ini Bu Guru Siti Wulandari. Nggak tahu nanti yang satunya tuh Bu Guru lagi apa enggak, kita akan tanya ya teman-teman ya. Bu Siti Wulandari, makasih banyak atas waktunya ya. Mudah-mudahan makin sehat, makin banyak rezekinya ya, amin. Nah, sekarang kita kasih kesempatan buat Mbak Nia. Monggo, apakah beliau Bu Guru juga? Kita tunggu bersama-sama teman-teman ya. Silakan Mbak Nia. Ya. Selamat malam Mas Hendra. Malam. Ya, selamat malam Coach Vena, selamat malam semuanya. Terima kasih saya bisa ada di momen ini, dan mungkin ini salah satu hal yang pernah dikatakan Mas Hendra juga ya. Dulu waktu saya lama mengikuti Ngaji Roso, kan di Ngaji Roso itu banyak metode yang dibedah gitu. Jadi pelan-pelan saya ikuti, saya pelajarin, dan waktu itu saya sempat ngubungin Mas Hendra untuk kasih testimoni waktu itu. Jadi testimoninya itu tentang kesehatan ya. Waktu itu saya pernah kena saraf kejepit dan pada akhirnya harus operasi. Iya. Nah di situ saya ingat gitu beberapa metode yang diajarkan di Ngaji Roso. Akhirnya saya nggak jadi operasi Mas. Masya Allah, ya Allah. Ya, Saya nggak jadi operasi, padahal saat itu saya keadaannya itu sudah
jalan udah kesulitan, bawa kendaraan udah nggak bisa, duduk berbaring itu udah kesulitan gitu. Jadi memang benar-benar rasa sakit yang luar biasa. Terus saya ingat gitu, oh iya, aku pernah ngikutin ngaji Rasul tuh beberapa metode situ. Aku ikutin gitu kan. Aku ikutin dan ternyata benar Mas itu Boleh nggak selesai. di-share tuh metode apa yang dilakukan Mbak Nia waktu itu sehingga saraf kejepitnya sembuh? Waktu itu aku pakai metodenya yang diajarin Teh Febi. Oke. Jadi sebelum tidur tuh aku ngelakuin apa yang diajarin Teh Febi, dan 3 kali aja aku ngelakuin itu udah Mas, dan ke dokter itu udah langsung dokter menyatakan oke, kamu nggak jadi operasi. Aduh, ini hal-hal non teknis kayak gini ya. Iya, waktu itu saya langsung WA Mas Hendra gitu, Mas, aku mau kasih testimoni begini. Maksud saya itu kenapa kasih testimoni seperti itu, agar mungkin bisa di sharing ya kepada betul. yang lainnya gitu, karena memang Mas, apalagi di saat seperti ini, aware orang lain itu, waduh, mesti harus dibangun gitu. Banyak sekali saya menemukan di sekeliling saya itu bahwa memang belum aware gitu, dan mereka sangat merasa menderita sekali dengan apapun keadaannya, baik itu kesehatan ataupun dari segi ekonomi seperti itu. Dan waktu itu Mas Hendra hanya membalas tuh, oke Mbak, nanti kapan-kapan boleh ya kasih testimoni, dan sekarang kenyataan ya jadinya. Oh iya, meskipun aku waktu bilang kapan-kapan tuh mesti lupa ya Mbak ya. Iya, waktu itu Mas Hendra tuh cuma bilang saya di Solo Mas Hendra bilang, aku seringnya tuh ke Jogja. Oh ya, nanti kapan-kapan deh mudah-mudahan bisa ketemu ya di sana. Kapan-kapan tuh mesti lupa sih Mbak. Iya. Jadi enggak. Betul. Berarti aku yang baca nih pikirannya semua nih, pada mau testimoni langsung ambil. Nah, bener. Nah, Enggak. ini kemudian hal ini itu berhubungan sama kemarin saya ikut kelasnya Coach Vena. Jadi Gimana? setelah saya dinyatakan untuk tidak jadi operasi, dinyatakan sudah sembuh, sudah sehat, tapi ada kalanya yang saya rasain itu sedikit masih terkadang kalau kebanyakan berdiri atau kebanyakan duduk atau kebanyakan berkegiatan gitu ya, apalagi di luar, itu masih kerasa. Walaupun tidak seintens yang dulu, sesekali gitu masih kerasa. Nah, kemarin waktu ikut kelasnya Coach Vena, di situ kuncinya ketemu Mas. Apalagi tuh Mbak Nia? Kuncinya itu ternyata waktu kita lakuin clearing sama Coach Vena, ada satu momen di mana ada salah satu peserta yang waktu itu dikasih kesempatan untuk berbicara di situ sama Coach Vena. Dia mengatakan bahwasanya mengalami sakit nyeri punggung juga, kalau saya nggak salah ingat itu ya Coach ya. Itu hari pertama, di hari pertama itu. Jadi langsung di situ Coach Vena bilang itu, kalau ada yang merasa seperti itu, nyeri punggung, nyeri bagian belakang, itu kamu menolak potensi yang sebenarnya kamu punya, seperti itu. Jadi ternyata kita itu diberi kelebihan yang luar biasa sama Tuhan melalui tubuh ini, tapi terkadang kita tolak gitu. Saat saya dikasih informasi seperti itu, oh ternyata itu ya, berarti ada potensi besar dalam diriku yang aku tolak selama ini, kayak gitu. Dan itu Mas, setelah selesai kelas, keesokan harinya badan saya itu enteng banget. Enteng banget, sampai sekarang saya nggak pernah ngerasain yang sedikit nyeri itu lagi, atau bagaimana permasalahan punggung saya itu udah nggak ada lagi. Jadi memang bertemu kuncinya di kelas awareness itu gitu. Oke, keren banget. Thank you. Sharing. Sedikit direspon deh Coach, nanti kita ke Mbak Nia lagi. Mbak Nia ini menarik ceritanya, menarik, suka aku. Jadi sekali lagi konten ini dibikin teman-teman, salah satu tujuan utamanya adalah menjadi edukasi, menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, bahwa apapun masalah yang dihadapi teman-teman, jangan putus asa, jangan menyerah. Harapan itu masih ada dari cerita-ceritanya yang disampaikan oleh Mbak Nia. Mau sakit ya, saraf kejepit dan lain sebagainya, bahkan tanpa ke dokter dan seterusnya gitu ya, bisa sembuh. Yang tadinya panik karena hutang dan lain sebagainya, banyak cerita-cerita di Ngaji Roso bisa melewati fase itu dengan mudah gitu. Nah, Coach Vena sedikit merespon dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nia. Nanti aku akan balik ke Mbak Nia lagi. Silakan, Coach. Yes, ya tadi yang seperti dikatakan Mbak Nia, ada salah satu peserta memang kita memfasilitasin karena tubuh menyimpan memori, dan yang di belakang itu, tulang belakang itu cenderung adalah power atau potensi yang selama ini kita nggak mau lihat.
gitu loh Mas. Jadi kita mengecilkan, jadi kita punya energi gede, besar, kemudian kita gunakan energi untuk menekan power kita, dan itu biasanya menciptakan tidak nyaman di belakang Mas. Dan banyak sekali hal yang kita sembunyikan, yang kita pikir itu kelemahan gitu, kayak misalkan saya nggak mampu tentang uang, bisa jadi itu kekuatan, terus kemudian dia sembunyikan, jadi dia nggak mau lihat lagi kekuatan dia tentang uang, kekuatan dia tentang kreativitas, kekuatan dia dalam menghadapi dalam relasi bahkan, karena dia sudah menyimpulkan aku nggak mampu, aku nggak bisa, gitu Mas. Oke, menarik. Nah, Mbak Nia, apalagi yang berubah setelah ikut Money Awareness? Setelah ikut Money Awareness itu saya merasa ya sekarang itu anak saya juga jadi lebih happy, padahal saya yang belajar gitu kan. Mempengaruhi relationship ya? Iya, mempengaruhi gitu. Jadi memang energi itu mungkin tidak terlihat tapi bisa dirasakan, itu memang benar gitu. Dan itu biasanya, apalagi saya seorang ibu ya, seorang ibu itu kan pasti menyalurkan energi itu ke anaknya gitu, dan itu memang terbukti gitu. Pada saat saya, halo? Iya Mbak, iya, yes, lanjut. Pada saat saya merasa bahagia, pada saat saya merasa happy, anak saya juga merasa seperti itu. Bahkan saya tanya, kamu kenapa kelihatannya kok happy banget? Enggak tahu mami, aku happy aja katanya. Seperti itu. Kemudian kemarin ada cerita menarik sih. Setelah saya mengikuti awareness itu, tidak lama itu ada teman saya yang datang kepada saya itu dalam keadaan anxiety yang luar biasa, anxiety yang besar gitu. Jadi dia sedikit depres pada saat itu, dan keadaannya itu urgent waktu itu. Urgentnya dalam artian dia sampai tidak mau makan, dia sampai memisahkan diri dari lingkungannya, kemudian memisahkan diri dari tempat kerjanya, seperti itu. Nah, saya langsung berpikir gitu kan, kalau kita langsung mengenalkan kelas di Ngaji Rasul ini, terkadang tidak semuanya aware gitu ya Mas Hendra ya. Jadi betul ya, mungkin kalau untuk kita yang ada di sini hal ini adalah udah mulai menjadi kebiasaan dan sudah terbiasa dan mendengar ini semua gitu. Tapi di luar sana banyak orang yang mungkin adalah hal yang baru, hal yang belum dipahami seperti itu. Jadi waktu itu keadaannya urgent, jadi saya cuma langsung gini, dia menghubungi saya langsung, kamu mau nggak kalau kamu tuh nggak akan lagi merasakan apa yang kamu rasa seperti ini? Saya bilang kayak gitu. Emang gimana caranya? Saya udah ke psikiater, saya udah psikolog, bahkan dia sudah konsumsi obat yang malah dia itu kecenderungan di obat tersebut gitu. Dia cerita sama saya. Saya bilang, saya pernah ada di posisi itu, saya bilang gitu, dan saya tahu bagaimana rasanya pada di titik itu, saya bilang gitu. Tapi saat ini, kamu tahu nggak, tubuh kamu itu luar biasa loh. Nggak usah dengan obat itu kamu bisa sembuh, saya bilang kayak gitu. Karena di tubuh kamu itu sudah diciptakan Tuhan sedemikian rupa dengan potensi yang besar, seperti saya bilang kayak gitu. Oke, karena saya waktu itu keadaannya urgent sekali dengan keadaan teman saya itu, saya langsung tanya, apa yang kamu rasa sekarang? Dia cerita begini, saya rasa begini. Oke, kamu bersedia nggak kamu lepas? Saya bilang kayak gitu. Kamu bersedia nggak kamu lepas? Kamu hancurkan apa yang kamu rasa itu, dan kamu tidak mau ciptakan lagi. Dia langsung ngomong, oke, saya bersedia. Saya ulangin beberapa pertanyaan itu, kemudian, oh aku merasa enak ya. Sudah langsung kita yang dalam hati potenpokin untuk dia ya, dan tubuhnya lakukan yang Saya gini, saya juga heran gitu. Jadi saya tiba-tiba jadi dukun itu ya, coach ya. dukun internasional. Memang gunanya sebenarnya untuk itu sih Mbak. Jadi kita belajar kan bisa membantu di sekitar kita. Betul coach. Jadi memang apa yang kita pahami itu bisa kita terapkan dengan siapapun seperti itu, dan ini adalah ilmu yang luar biasa. Saya merasa sangat beruntung sekali bisa mempelajari ini. Mantap, Mbak Nia. Oke, Coach, luar biasa sekali dedikasinya Coach Vena di Ngaji Rasul ya. Ternyata teman-teman bisa memahami dengan mudah, dan yang terpenting bukan hanya paham, tapi ternyata apa yang dipahami teman-teman itu bisa diaktualisasikan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah pula gitu, sehingga hasilnya juga bisa dirasakan buat teman-teman. Tapi pada prinsipnya tadi mulai dari Bu Ami, Bu Imas, Bu Siti Wulandari sampai Mbak Nia ini, yang jelas mereka makin jatuh cinta sama dirinya sendiri, makin sadar bahwa mereka itu adalah sosok yang unik, yang spesial gitu ya, yang sebenarnya udah perfect gitu, dan
makin kita jatuh cinta sama diri kita, kayaknya semuanya serba mudah gitu. Even aku pun juga mengalami hal yang sama. Dulu aku tuh sangat mengidolakan seseorang yang sangat saya kagumi gitu, bahkan pikiran-pikirannya itu tuh karya-karyanya tuh nempel banget di otak saya gitu. Dan makin saya jatuh cinta sama diri itu tiba-tiba giliran sekarang dia yang minta pendapat ke saya gitu. Kalau seandainya saya bikin podcast sama Mas Hendra, seandainya saya bikin podcast, terus saya jadi Mas Hendranya, enaknya temanya seputar apa saja? Saya jawab bla 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 bla. Nama podcastnya apa? Bla 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 bla. Terus saya tembak langsung, ya udah kita bikin project bareng aja deh kalau gitu gini-gini. Dan hal seperti itu, menurutku sekarang sudah bukan sesuatu yang amazed banget, Coach. Kenapa? Karena aku udah percaya diri luar biasa gitu. Ibaratnya udah nggak ada dikotomi lagi gitu. Dulu aku mengidolakanmu, sekarang biasa-biasa saja gitu. Nah, itu gimana, Coach? Ya, setiap orang akan berkembang, Mas. Ketika Mas berkembang, itu Mas menginspirasi yang Mas bilang guru untuk juga berkembang. Dan disitulah namanya co-creation, saling mensupport satu sama lain ya. Jadi orang yang Mas kagumi mensupport Mas maju dan Mas juga mensupport dia. Dan itu yang kita mau kan di dunia ini. Iya. Dan saya mensupport Mbak Nia karena dia bisa pakai untuk membantu yang lain, Mbak Ami. Terus gitu kayak Bu Siti juga dia membantu murid-muridnya, kan itu sangat luar biasa ya. Kan nggak dunia ini kan banyak dan luas, banyak sekali orang yang nggak semua kenal saya, dan melalui tangan-tangan mereka Allah yang sudah mempraktekkan dalam hidup itu memberikan dampak buat sekelilingnya. Kayak begitu Mbak Nia bahagia, dia memberikan dampak buat anaknya. Begitu juga Mbak Imas, mungkin Bu Ami gitu kan, yang pokoknya kepengen aja ke Jogja, sampai suami temennya juga tercancel sampai Bu Ami ikut gitu kan tanpa drama gitu kan. Iya. Itu kayaknya, yang keajaiban gitu loh. Keilmuan Coach Vena itu kayaknya memang sayang sekali kalau kemudian nggak kita bagi-bagi gitu. Aku jadi berpikir kayaknya kita perlu bikin project bareng deh Coach Vena ya. Kita bikin satu channel khusus gitu dari Zoom aja gitu ya. Tiap minggu kita isi 2-3 kali gitu ibaratnya. Jadi biar orang-orang yang pengen belajar tentang keilmuan Coach Vena nanti nyatu di situ gitu, kayaknya seru untuk ngisi waktu saya malam-malam gitu ya. Andai kata nanti balik resign lagi kan saya harus menyibukkan diri lagi gitu ya. Belajar dalam bentuk yang berbeda gitu. Jadi dikasih ke Mas. Iya. Biasa Mas Hendra tuh kalau punya ide langsung tembak kayak tadi. Iya, bener. Guru-guru di sini Nggak punya ada affiliate siapa? mikir. Welcome, saya bilang gitu. ya aku orangnya kayak gitu Coach. Tapi by the way aku senang sekali bisa kenalan sama Bu Nia, sama Mbak Nia. Makasih banyak Mbak. Iya. Bagus Itu banget. keren juga tuh. Siapa tahu bisa Sama. kolaborasi dengan TVB juga ya Mas ya. Nanti kita kemarin live-nya gitu kan. Coach, kemarin tuh aku waktu di Bali itu ketemu sahabat ya, dia tuh militannya inilah ya, subscriber militannya Ngaji Roso lah ya, usul ini harus diterima, nggak boleh ditolak, pokoknya harus bikin event offline, 1 narasumbernya TVB, 2 Coach Vena, 3 Bu Vera. Waduh gitu. Ya oke lah, nantilah ya. Insya Allah Dikasihkan kita- dong ya perempuan semua. Iya, mintanya perempuan semua. Emang kan mayoritas emak-emak semua kan rata-rata kalau ada acara-acara offline gitu. Iya. Nah, tapi menarik sih, kolaborasi itu menurutku menarik sih. Makin memperluas komunitas kita lah ke depannya. Terakhir, kita akan kasih kesempatan yang istimewa pula buat ibu kita yang satu ini, namanya adalah Bu Ermina Nani ya. Silakan Bu Ermina Nani untuk memperkenalkan diri sekaligus untuk berbagi cerita pengalaman apa saja yang didapatkan setelah ikut kelas Money Awareness bersama dengan Coach Vena selama 3 hari kemarin. Silakan Ibu. Terima kasih, selamat malam Mas Hendra dan juga Malam Bu. Vena ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Hanya agak hilang-hilang sedikit ya. Iya, Cek, agak cek. kerasin dikit kali Bu. Cek ya. Iya, aman-aman. Ayo Bu, gas Bu. Oke ya. Baik. Ya, terima kasih ya Mas Hendra dan juga Coach Vena yang sangat luar biasa. Saya adalah pengagum Ngaji Roso dari saya pernah beli farasnya, saya pernah beli Wow. banyak sekali hal yang saya yang saya dapatkan dari Ngaji Roso. Teman tidur saya adalah Ngaji Roso. Asya. Kalau saya nggak bisa tidur, nyalin aja Ngaji Roso gitu dulu ya. Nah sekarang ada semacam momen Mas ya, memang saya Oke. banyak hal yang saya dapat dari Ngaji Roso itu ya. Mungkin kalau Coach Vena bilang adalah fase yang saya dapatkan adalah tepatnya di Coach Vena ini. Banyak hal yang pernah aku pelajari dari Ngaji Roso itu, dari TVP, kemudian Mas Riko, terus dulu pernah ada Coach Lia juga ya kan. Itu semua pernah aku ikutin dan yang pas di momen saya adalah Coach Vena ini. Nah kemarin Alasannya. saya memutuskan. Oke, kemarin nggak tahu itu pas Mas Hendra nggak
panggil Coach Vena itu aku melotot terus itu. Kemudian video aku simpan, terus aku dengerin terus gitu. Itu kira asik banget ini ya. Akhirnya aku tanya Mbak Dinda, ini nanti ada kelasnya nggak Kak gitu kan? Aku kalau sama Kak Dinda kan udah ini nih, udah sering WA-an ya. Oh, sama Kak Dinda nanti, ya. Balas dia kalau di WA. Iya selalu Balas balas. ya. Aduh Bu, ya nanti aku ini deh kasih tahu gitu ya. Oke, langsung harinya apa, tanggal berapa, nanti aku langsung ikut ya gitu. Akhirnya aku diberi penjelasan, akhirnya aku daftar. Nah akhirnya Agak keras dikit Bu, agak keras dikit. Bu. Oke. Akhirnya saya ikut kelasnya Coach Vena yang kemarin udah dimulai. Aduh, itu semuanya benar-benar wow yang saya dapatkan. Yang pertama adalah aku itu adalah orang yang kalau di foto pasti ngumpetkan muka. Jadi kalau aku di foto itu pasti muka aku ngumpetin karena aku pertama, aduh aku bukan fotogenik, aku bukan gini-gini gitu. Setelah kemarin ikut Coach Vena, aduh aku mulai mencintai diriku yang sangat luar biasa ternyata. Makasih ya Coach Vena. Saya sekarang sangat-sangat mencintai diriku yang sudah sempurna, yang sudah wow. Pokoknya ternyata dalam diriku banyak, Mike diikutin ya. ya ternyata dalam diriku banyak potensi yang aku dapatkan. Senang sekali saya, hampir tiap hari saya ketawa. Kalau berteman, oh ya ampun, itu muka aku ya, terima kasih. Ya, itu pertama kali saya memuji diri saya sendiri. Ya ampun. Karena memang aku orangnya nggak percaya diri kalau di foto, kemudian Iya. foto bersama begitu ya. Nah itulah aku mengenal, oh gitu ya ternyata ya. Jadi saya mulai mengenal diriku yang sebenarnya itu adalah setelah ngikutin kelasnya Coach Vena ini. Hampir mau tidur pagi, siang, sore saya selalu mendengarkan yang bab satu, yang hari pertama dulu tentang hari itu mengenai tubuh ya. Jadi disitulah saya mengenal tubuhku yang sebenarnya, dan itu saya langsung praktekkan. saya praktekkan ya. Gini untuk tubuh ya ini ya. Saat itu saya kan ada beberapa hal yang ada titik dalam tubuhku yang aku tuh ya pun itu gitu amat gitu ya. Akhirnya Coach Vena bilang saat mandi lihatlah bagian tubuhku yang sangat kamu pokoknya pandangnya itu adalah kurang menarik dan sebagainya gitu. Setelah itu aku temukan di satu titik yang itu memang benar-benar nyebelin begitu. Ternyata selang seminggu ada perubahan drastis dalam tubuhku. Aduh. Ya oke, makasih ya. Ya, jadi intinya muka aku semakin glowing, badanku semakin langsing ya. Senang saya menerima tubuhku apa adanya ya. Yang sudah menurut Coach Vena adalah tubuh itu adalah investasi yang sangat luar biasa. Itu yang selalu saya ingat kata-kata dari Coach Vena. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang tubuh itu bisa kita ajak komunikasi. Jadi saya mulai mempraktekkan saat makan itu pun makanan yang mau saya makan pun itu saya pandangi dulu mana yang diperlukan oleh tubuh saya ini ya. Aku tanya sama tubuh aku, tubuh mana yang makanan yang harus aku makan sehingga kamu juga suka gitu. Oke. Kemudian saya ambil, saya doa, kemudian saya berdoa, kemudian aku mengucapkan terima kasih dulu karena di situ banyak hal yang aku makan, ada ikan, ada sayur, ada sebagainya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada ikan, terima kasih sudah mengorbankan dirimu untuk lawaku hari ini, kemudian sayuran dan sebagainya. Itu saya makan, rasanya itu adalah seakan-akan lapar itu langsung nyes gitu, tidak perlu makannya, pelan-pelan, nikmat begitu, dan itu terus saya praktekkan. Kalau lupa, saya tadi belum mengucapkan terima kasih ya gitu. Itu yang sudah saya praktekkan Coach. Jadi itu luar biasa sehingga saya kalau makan itu pasti aku pandangi dulu makanan-makanan itu. Jadi ya ternyata banyak sekali yang berkontribusi dalam hidupku ya saat ini ya. Maka aku harus berterima kasih untuk mereka dan mendoakan mereka semoga mereka juga bahagia gitu. Itu yang saya dapatkan dari sana. Kemudian saya juga mempraktekkan bicara dengan uang. Bicara dengan uang itu kalau segala sesuatu, misalnya nih kemarin ada teman yang, Mbak saya itu kan butuh dana begitu ya, gimana ya caranya ya, emang untuk apa, bla 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 gitu. Akhirnya saya tanya dengan uang, ini ada yang butuh pertolongan atau apalah istilahnya, mau nggak kamu saya kirim ke mereka? Terus sebenarnya berapa ya? Oke, saya langsung ambil uang. Yaudah, oke. Saya bilang ke mereka, baik, uang, terima kasih ya udah berkontribusi dalam hidupku. Saat ini aku mau pindah alihkan dan semoga uang ini bermanfaat untuk mereka dan berkembang pesat kamu di mereka juga dan membawa manfaat, membawa kemudahan untuk mereka. Udah, tanpa penilaian langsung saya kasihkan. Itu sudah saya praktikkan dan itu rasanya enteng, nggak ada beban sampai saat ini. Jadi apa yang diajarkan Coach Vena itu saya praktekkan setiap hal apa yang aku mau lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari, termasuk saya menjalin relasi dengan tetangga, dengan orang tua saya, dengan keluarga saya dan sebagainya. Itu rasanya aduh, hidup itu tenang, hidup itu bebas,
hidup itu tidak ada penilaian, hidup itu mengalir, dan juga hidup itu momen yang paling penting dari saya adalah ini. Hidup itu adalah netral. Netral itu yang sering saya, aku sampai terharu nih, netral, karena aku itu apapun yang terlihat di depan saya, apakah itu orang nada tinggi atau itu orang menjas saya dan sebagainya, itu saya itu dengan diam, tenang, oke, apakah ada yang bisa saya bantu, apakah ada yang bisa saya selesaikan, apakah bisa yang harus saya kerjakan dan sebagainya. Jadi itulah apa ya, oleh-oleh dari kelas Coach Vena yang membuat hidup saya itu setiap harinya semakin enteng, semakin ringan, dan dari tubuh saya pun tidak ada keluhan sama sekali. Karena apa? Setiap minggu itu saya harus refleksi. Aduh, ini jatah refleksi nih, ini jatah ini nih, gitu-gitu. Nah sekarang nggak ada sama sekali. Jadi semuanya bebas, udah enteng semuanya. Gitu Mas Indra dan Coach Vena, sharing Gitu, saya ya Hermina. sebagai Gong ya. Dan saya tunggu kejutan lagi dari Ngaji Roso. Penggemar Hermina. setianya ya. Ada apa Mas? Iya, jadi aku nggak ada pertanyaan buat Bu Hermina. Pokoknya aku senang sekali mendengarkan panjenengan bisa sharing dengan sepenuh hati kayak gitu. Terasa banget ya, Bu Hermina mendapatkan banyak manfaat dari Ya. kelas Coach Vena dan Betul. kelas-kelas yang diselenggarakan Ngaji Roso yang lainnya. Video-video itu ternyata memang cukup nempel di otak dan tubuh panjenengan gitu ya. Ya. Heeh. Betul, terutama suara Mas Indra. Kalau udah jalan juga suara Mas Indra datang. Jadi Coach Vena, emang Iya. di luar sana tuh banyak yang bilang bahwa orang-orang yang dari Ngaji Roso itu apa tuh namanya, vibrasinya rendah, terlihat dari caranya WA dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang bilang kayak gitu. Tapi justru itu menjadi tugasnya Ngaji Roso untuk mengencourage mereka yang dari bawah, dari nol itu bisa bertumbuh kayak gini. Itu kita kayak menemukan sebuah kepuasan batin yang luar Ya. biasa gitu. Dan bahkan aku dengan sangat bangga, nggak apa-apa lah ya, orang-orang yang nonton Ngaji Roso misalnya vibe-nya rendah dan lain sebagainya, kelas itu nggak rame kalau nggak ada Ngaji Roso gitu kan ibaratnya gitu. Iya, iya, iya. Ngaji Roso harus belajar semuanya dan Ya, betul. justru aku selalu dihadapkan dengan circle seperti itu, Coach Vena. Anak-anak yang bersama aku semuanya, semua kru berangkatnya dari nol. Mereka belajar bareng-bareng dengan aku, nggak punya skill apa-apa. Yang aku tanamkan hanya attitude skill bisa dipelajari. Dan mereka sekarang uangnya jadi banyak-banyak, Coach Vena. Bisa bermanfaat buat kanan kiri, buat keluarga, dan buat semua sahabat Ngaji Roso dimanapun berada. Mari kita tidak pernah henti-hentinya untuk terus belajar bertumbuh ya. Cerita dari Bu Ami, Bu Imas, Bu Siti Wulandari, Bu Nia, dan Bu Hermina Nani itu menambah keyakinan kita bahwa kita nggak boleh stagnan. Kita harus terus belajar sama Coach Vena dan coach-coach yang lainnya. Jangan juga taklid sama Coach Vena, nggak bagus gitu ya. Ya kita perlu ditekankan Coach, karena nggak semua guru, nggak semua coach itu ideal. Ada plus minusnya ya nggak Coach? Betul, karena kayak saling memberi puzzle ya, atau Betul. jembatan. Ada yang cocok di A, cocok di B, cocok di C, Setuju. ada rasanya di mana gitu. Saya Saya setuju. sendiri belajar terus karena ketika kita udah puas kita stop berkembang gitu kan, ya disitulah kita stop akhirnya berkontribusi. Setuju. Jadi sekali lagi, sukses itu bukan hanya sekedar ikut kelas pengembangan diri, motivasi, tapi sukses itu kaitannya juga dengan disiplin, dengan kerja keras, dengan sejauh mana kita bisa dipercaya, sejauh mana kita menginginkan kesuksesan itu sendiri, sejauh mana kita tahan melewati sebuah masa pahit dan penderitaan. Dan ya itulah ya, itu kemampuan untuk bertahan itu menjadi skill kehidupan yang mungkin perlu kita pelajari terus menerus gitu ya. Dan hari ini sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak buat Coach Vena dan kelima sahabat yang sudah hadir berbagi cerita di Ngaji Roso. Mudah-mudahan ini membawa manfaat, arti, dan guna buat kita semuanya. Dan kita mengirimkan pesan kepada sahabat semuanya yang belum pernah tahu apa itu kelas money awareness. Tadi udah dijelaskan semuanya. Memang ini kita butuh yang namanya kesadaran tentang finansial ya. Kalau ingin berubah finansialmu, kita harus dimulai dari kesadaran terlebih dahulu. Biar sadar, join kelas money awareness tanggal 13, 14, 15 dipandu langsung oleh Coach Vena. After kelas teman-teman akan diajak berdiskusi di grup 24 jam. Nggak berhenti grupnya ya. Terima kasih banyak ya Coach Vena, Bu Ami, Bu Imas, Bu Siti Wulandari, Bu Nia, dan Bu Hermina Nani. Thank you semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you Mas Indra dan thank you semua teman-teman Aku juga yang makasih. mendengarkan. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan yes, bagaimana Ngaji Roso itu bukan hanya yang tadi mau dibawa mau apa, karena kita nggak punya judgment. Seseorang itu punya power dan potensi. Yang saya lihat adalah di mana menggali dan tertarik kepada power dan potensi kamu, bukan kepada kekurangan kamu, tapi Thank you, kekuatan kamu. Coach. Thank Ya. you, Coach. Bye.